Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Najwa Latifah Hasibuan, dengan NIM 4232250003, dan rekan saya Najwatul Khairiyah dengan NIM 4231250012. Di sini kami akan memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Pak Dedi Kiswanto, Eskom Mkom. Saya Najwatul Khairiyah akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan proses first come first serve, di mana ketentuan penjadwalan ini adalah setiap proses dieksekusi sesuai dengan urutan kedatangan atau arrival time dan dieksekusi sesuai dengan waktu eksekusi yang dibutuhkan atau burst time. Algoritma penjadwalan ini termasuk dalam kategori penjadwalan non-preemptif, di mana proses yang sedang berjalan tidak dapat diganggu oleh proses lain. Pada tabel ini dapat kita lihat pada waktu 0 yang datang adalah proses A. Ketika proses A datang, maka dieksekusi terlebih dahulu. Pada saat proses A dieksekusi, proses B datang pada waktu kedua. Proses A membutuhkan waktu sebanyak 5. Ketika proses A dieksekusi, maka tidak ada proses lain yang dieksekusi. Ketika proses A selesai di waktu 5, selanjutnya kita akan mengeksekusi proses B. Proses B membutuhkan waktu sebanyak 3, maka selesai pada waktu ke-8. Pada saat proses B dieksekusi, datang proses C di waktu ke-7. Pada saat B telah siap dieksekusi, pada menit ke-8 selanjutnya yaitu mengeksekusi proses C yang membutuhkan waktu sebanyak 8. Maka proses C akan selesai di menit ke-16. Selanjutnya, pada saat proses C dieksekusi, proses D datang di waktu ke-11 dan proses E datang ke waktu ke-14. Maka saat proses C selesai, selanjutnya yaitu mengeksekusi proses D menggunakan lama waktu sebanyak 2. Maka proses D akan selesai di menit ke-18. Selanjutnya, ketika proses D selesai, kita akan mengeksekusi proses ke E, di mana menggunakan banyak waktu yaitu 6. Maka proses E akan selesai pada waktu ke-24. Untuk average waiting time untuk first come first serve yang A yaitu A sama dengan 0 dikurang 0 sama dengan 0, B sama dengan 5 dikurang 2 sama dengan 3, C sama dengan 8 kurang 7 sama dengan 1, D sama dengan 16 dikurang 11 sama dengan 5, E sama dengan 18 dikurang 14 sama dengan 4. Jadi average waiting time-nya yaitu 0 tambah 3 tambah 1 tambah 5 tambah 4 sama dengan 13 dibagi 5 yaitu 2,6. Selanjutnya yaitu SJF atau Short Job First Preemptive, di mana algoritma penjadwalan yang menunda proses yang sedang dieksekusi jika ada proses baru dengan waktu burst yang lebih pendek. Pada tabel ini dapat kita lihat pada waktu 0 yang datang adalah proses A dengan waktu proses yaitu 5. Ketika proses A dieksekusi, proses B datang di waktu kedua. Pada proses A tersisa 3 waktu, karena sebelumnya sudah dieksekusi sebanyak 2 kali. Selanjutnya kita bandingkan dengan proses B, dapat kita lihat waktunya sama-sama 3. Maka kita ambil yang proses A karena sebelumnya kita telah menjalankannya. Proses A membutuhkan 5 waktu, maka pada waktu kelima proses A selesai. Selanjutnya kita akan mengeksekusi proses B. Proses B membutuhkan waktu sebanyak 3.
Pada saat proses B dieksekusi, proses C datang di waktu ke-7. Selanjutnya, kita akan membandingkan proses D dan proses C. Proses D tersisa 1 waktu karena sebelumnya sudah dieksekusi, sedangkan proses C menggunakan 8 waktu. Maka kita akan melanjutkan eksekusi proses D. Pada waktu ke-8, proses B selesai. Selanjutnya, kita akan mengeksekusi proses C, yang dimana membutuhkan 8 waktu. Pada saat proses C dieksekusi, proses D datang pada waktu ke-11. Sebelumnya, proses C telah dieksekusi, jadi hanya tersisa 5, dan proses D membutuhkan hanya 2 waktu. Jadi, kita akan mengeksekusi proses D terlebih dahulu. Proses D selesai di waktu ke-13. Selanjutnya, proses C akan dieksekusi. Pada waktu ke-14, proses E datang menggunakan 6 waktu. Dan proses C hanya tersisa 4 waktu. Maka kita akan eksekusi proses C terlebih dahulu, dan proses C selesai di waktu ke-18. Dan selanjutnya, kita akan mengeksekusi proses E sebanyak 6 kali, dan proses E akan selesai di waktu ke-24. Untuk average waiting time-nya, A sama dengan 0 dikurang 0 dikurang 0 sama dengan 0, B sama dengan 8 dikurang 2 dikurang 3 sama dengan 3, C sama dengan 18 dikurang 7 dikurang 8 dikurang sama dengan 3, D sama dengan 13 dikurang 11 dikurang 2 sama dengan 0, E sama dengan 24 dikurang 14 dikurang 6 sama dengan 4. Maka hasilnya adalah 0 tambah 3 tambah 3 tambah 0 tambah 4 sama dengan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Saya Najwa Latifah Hasibuan, dan di sini saya akan menyelesaikan tugas B, yaitu dengan soal diketahui quantum time sama dengan 5 dengan menggunakan algoritma round robin. Carilah AWT dan turnaround jika terdapat proses sebagai berikut. Di kolom pertama terdapat nama proses, yaitu ada proses A, B, C, D, dan E. Kemudian di kolom kedua ada saat tiba dengan angka 0, 2, 7, 11, 14. Kemudian di kolom ketiga ada lama proses dengan angka 5, 3, 8, 2, dan 6. Baik, langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya. Nah, pada algoritma round robin ini terdapat istilah quantum time, yaitu waktu yang diberikan pada setiap proses untuk melakukan eksekusi. Jadi, saat quantum time itu habis, maka eksekusi proses akan beralih pada proses yang lainnya. Nah, pada soal tadi diketahui bahwa quantum time-nya itu adalah 5. Nah, agar lebih mudah untuk membuat Gantt chart-nya, di sini saya menulis ulang nama proses dan lama proses dari soal yang diberikan di bawah sini. Oke, langsung saja kita masuk ke Gantt chart-nya, di mana proses yang pertama datang itu adalah proses A pada detik ke-0, dan lama prosesnya itu 5 detik. Karena lama prosesnya itu sama dengan quantum time yang tersedia, yaitu 5 detik, maka proses A kita selesaikan. Kemudian masuk ke proses yang kedua, yaitu proses B, dengan lama proses 3 detik. Maka proses B berhenti di detik ke-8. Dan proses B selesai. Lalu kita masuk ke proses yang ketiga, yaitu proses C, dengan lama proses 8 detik. Dan proses C ini dimulai dari detik ke-8. Karena quantum time-nya itu hanya 5, maka proses C ini akan berhenti pada detik ke-13. Dan proses C itu bersisa 3 detik lagi.
Lalu kita masuk pada proses D dengan lama proses 2 detik. Dan proses D ini kita mulai dari detik ke-13. Dan proses D ini akan selesai atau berhenti pada detik ke-15. Lalu kita masuk pada proses E dengan lama proses 6 detik. Karena quantum time itu cuma 5, maka proses E ini akan dimulai dari detik ke-15 dan akan berakhir di detik ke-20. Dan proses E ini bersisa 1. Kemudian kita lanjut ke proses C yang masih bersisa 3 detik. Dan proses C ini akan dimulai dari detik ke-20 dan akan berhenti di detik ke-23. Lalu kita lanjut ke proses E yang masih bersisa 1 detik. Dan proses E ini akan kita mulai pada detik ke-23 dan akan berakhir pada detik ke-24. Maka seperti inilah bagan chart dari soal yang diberikan tadi. Nah, sekarang kita mencari waktu tunggu, di mana rumus waktu tunggu itu adalah waktu selesai eksekusi dikurang waktu tiba dan dikurang waktu lama proses. Maka proses A berakhir pada detik ke-5 dengan waktu tiba 0 dan lama prosesnya 5, maka waktu tunggu dari proses A yaitu 0. Kemudian B, prosesnya berakhir pada detik ke-8, waktu tibanya itu pada detik kedua dan lama prosesnya itu 3 detik, sehingga waktu tunggunya adalah 3 detik. Kemudian proses C, lama waktu penyelesaiannya yaitu 23 detik, kemudian dikurang dari waktu tibanya itu 7 detik, dan dikurang pada lama proses penyelesaiannya yaitu 8 detik, sehingga waktu tunggu dari proses C yaitu 8 detik. Kemudian proses D berakhir pada prosesnya selesai pada detik ke-15 dan waktu tibanya yaitu detik ke-14 dan lama proses penyelesaiannya yaitu 2 detik sehingga waktu tunggunya yaitu 2 detik. Kemudian proses E proses penyelesaiannya itu pada detik ke-24, kemudian waktu tibanya yaitu pada detik ke-14 dan lama proses penyelesaiannya yaitu 6 detik sehingga waktu tunggu dari proses E yaitu 4 detik. Sekarang kita mencari rata-rata dari proses waiting time. Yaitu dengan kita masukkan semua nilai yang ada di sini. Lalu kita bagi dengan jumlah prosesnya yaitu 5. (17 dibagi 5 adalah 3,4. Maka rata-rata waiting time-nya adalah 3,4 detik. Sekarang kita mencari turnaround time-nya. Nah, turnaround ini kita dapatkan dari penjumlahan waktu tunggu ditambah dengan lama proses. Maka kita masukkan nilainya. Lalu kita jumlahkan dengan lama proses. Maka rata-ratanya adalah hasilnya adalah 41 dibagi 5 yaitu 8,2 detik.
Sekian video untuk menjawab tugas dari sistem operasi. Kami mohon maaf apabila banyak terjadi kekurangan dan kesalahan mungkin dari penyampaian dan isi dari materi kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.